Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muti Aura Felika dengan NIM 06021282429063. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil analisis saya terhadap suatu buku teks bahasa Indonesia yang sedang dipakai oleh suatu sekolah di kelas 12. Di sini saya akan menjelaskan dulu identitas dari buku ini dengan judul Cerdas Cergas Berbahasa dan Bersastra Indonesia kelas 12 SMA dengan penulis Bambang Trimansyah dan editornya Ahid Hidayat. Baik, buku ini juga diterbitkan oleh Pusat Perbukuan Badan Standar Kurikulum Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Untuk tahun cetaknya sendiri, buku ini dicetak pada tahun 2022 dengan menggunakan kurikulum Merdeka. Tentunya buku ini sudah dilengkapi dengan ISBN-nya dan tebal halaman buku ini yaitu sekitar 246 halaman. Serta ukuran dari buku ini yaitu 17,6 x 25 cm. Selanjutnya, sebelum saya memaparkan hasil analisis saya, di sini saya akan menjelaskan dulu tentang apa itu buku teks menurut Nurgiono. Jadi, buku teks menurut Nurgiono tahun 2018 yaitu memiliki peran penting sebagai alat pedagogis yang sistematis. Karena buku teks itu menyajikan materi pembelajaran secara runtut dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Disebutkan juga menurut Tarigan pada tahun 2009, ia menyatakan bahwa buku teks itu merupakan media yang menyediakan informasi, memperluas pengalaman belajar, serta memberikan arahan bagi proses pembelajaran. Baik, teori yang saya gunakan untuk menganalisis buku ini yaitu BSNP. Jadi analisis buku teks ini memerlukan dasar teoritis agar penilaian yang nanti dilakukan bersifat terarah, sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan. Adapun landasan teori ini sangat penting karena buku teks tidak hanya berfungsi sebagai sumber informasi saja, tetapi juga sebagai media pembelajaran yang nantinya akan membantu peserta didik untuk memahami konsep, memahami pelajaran, mengembangkan keterampilan mereka, serta mengaitkan materi dengan konteks kehidupan mereka. Dan tidak kalah penting, buku teks ini juga membantu guru untuk menjelaskan kepada siswa untuk apa yang akan dipelajari selanjutnya. Nah, Badan Standar Nasional Pendidikan menilai bahwa banyak buku yang beredar itu belum sepenuhnya sesuai dengan karakteristik peserta didik maupun tuntutan kurikulum, sehingga diperlukanlah instrumen kelayakan yang lebih komprehensif. Untuk menjawab persoalan tersebut, BSNP menetapkan 4 komponen utama kelayakan buku teks. Yang pertama yaitu kelayakan isi, yang kedua kelayakan penyajian, yang ketiga kelayakan bahasa, dan yang keempat adalah kelayakan kegrafikaan. Langsung saja ke pembahasan pertama. Pembahasan pertama ini ada 3 pertanyaan. Yang pertama yaitu penyajian hasil dan analisis tentang kegrafikaan. Nah, di sini saya bagi-bagi, pertanyaannya itu ada bagiannya, di mana yang pertama ini tentang kegrafikaan bagian ukuran buku, apakah sudah sesuai standar atau belum. Nah, dari hasil wawancara saya kepada guru saya, kalau ternyata ukuran buku ini dikatakan sudah sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh BSNP yaitu 17,6 dikali 25 cm. Nah, itu untuk ukuran buku fisiknya. Tetapi saat ini guru saya itu memakai
yang diberikan kepada murid itu adalah buku digitalnya. Dan setelah saya lihat juga, ukuran buku yang dipakai dalam buku digital itu sudah cukup baik juga, seperti yang ada di samping, bahwa meskipun dalam digital tata letaknya itu masih sangat jelas seperti itu. Dan dengan ukuran ini isi masih kelihatan dengan sangat jelas, dengan sangat rapi dan tidak mengganggu penglihatan. Beralih ke pembahasan selanjutnya tentang selanjutnya pembahasan yang kedua itu tentang tata letak pada buku teks ini sendiri. Jadi, tata letak pada buku teks ini disusun sudah sangat rapi. Apakah tata letak teks buku ini disusun sudah sangat rapi dan mudah diikuti? Serta, sudahkah penempatan gambar pada tabel dan ilustrasi dalam buku ini tertata dengan baik? Dan narasumber itu menjawab bahwa buku teks cerdas-cerdas ini yang dipakai siswa sudah sangat tersusun dan sangat begitu rapi. Narasumber juga berkata, ada yang ilustrasinya di atas materi, ada juga yang di samping materi. Jadi benar-benar menyesuaikan dengan posisi ilustrasi itu menyesuaikan dengan materi. Jadi benar jika penempatan dalam buku ini sudah sangat pas dan juga sudah sangat berkesinambungan satu sama lain. Dan narasumber juga menambahkan bahwa materi yang ada di dalam buku ini sudah sangat pas dengan ilustrasi yang disediakan. Jadi sudah sangat nyambung serta berkesinambungan. Selanjutnya pembahasan yang berikutnya yaitu ada pemilihan jenis dan ukuran huruf. Nah, jadi pertanyaan saya itu, apakah jenis huruf yang digunakan mudah dibaca oleh pembaca dan bagaimana dengan ukuran huruf dalam buku tersebut? Apakah jelas dan tidak menimbulkan kesulitan saat membaca? Jadi, jawaban yang saya terima dari narasumber yaitu huruf yang dipakai pada buku ini dari segi hurufnya itu sudah sangat baik dan sudah jelas terbaca, di mana buku ini menggunakan huruf Adagio Serif Family dengan ukuran 11 dan per 13 pt. Dan bisa dilihat pada gambar di samping juga bahwasannya tulisan itu menyesuaikan lagi dengan posisi-posisinya, seperti misal dalam tabel. Ketika di dalam tabel ada di bagian tertentu hurufnya itu agak berbeda, tapi tetap enak dibaca. Dan begitupun ada pula contoh ataupun huruf yang memang sengaja dimiringkan. Nah, itu meskipun berbeda-beda, tapi fontnya tetap enak di mata dan enak dibaca. Dan tentunya masih jelas untuk dibaca dan dipahami, tidak menimbulkan kesulitan. Selanjutnya, kita akan masuk ke pembahasan selanjutnya. Di mana pada pembahasan ini saya bertanya, apakah ilustrasi atau foto yang ditampilkan relevan dengan materi yang dibahas? Selanjutnya, apakah warna ilustrasi pada buku tidak terlalu mencolok sehingga tidak mengganggu kenyamanan saat membaca? Dan apakah jumlah ilustrasi dalam ukuran proporsional dan tidak berlebihan? Narasumber memberikan lagi penjelasannya bahwasannya ilustrasi ini sudah sangat relevan dengan materi. Bahkan ilustrasi ini bisa membantu guru untuk lebih mudah menjelaskan apa yang guru ingin maksud dan tentunya murid lebih paham. Pada buku digital juga peneliti melihat pada buku digital juga narasumber menjelaskan bahwa tidak terlalu banyak warna. Pada buku digital juga narasumber menjelaskan bahwa warna-warna yang ada dalam buku itu tidak sudah sangat pas untuk siswa, tidak terlalu mencolok. Karena mengapa? Karena siswa itu memang seharusnya
diberikan rangsangan yang lebih terhadap ilustrasi-ilustrasi agar lebih pemahamannya lebih cepat sampai. Serta warna yang ada juga dikatakan oleh narasumber itu sudah cocok dan pas. Dan tetapi meskipun bila dipakai guru itu adalah buku digital, guru yang memakai kacamata itu agak sulit, agak sakit melihat warnanya jika tidak memakai kacamata seperti itu. Tapi bisa diredam dengan menggunakan kacamata. Dan ilustrasi yang ada di dalam buku ini sudah sangat proporsional, tidak berlebihan, dan sudah sangat baik. Berikut saya sertakan contoh yang ada, seperti di sana ada contoh materi bagaimana cara mendeteksi akurasi informasi, dan langsung disediakan gambar cara-cara mendeteksi akurasi informasi. Nah, selanjutnya pembahasannya yaitu tentang kualitas gambar. Jadi di sini saya bertanya bahwa apakah kualitas gambar dan ilustrasi terletak dengan jelas? Lalu bagaimana kualitas gambar cetakan serta keseluruhan huruf dan gambar tampak baik dan tidak buram? Lalu apakah kualitas kertas yang digunakan mendukung kenyamanan? Nah, bisa kita lihat pada gambar bahwa kualitas cetakan itu baik, dan narasumber pun mengatakan seperti itu, bahwa cetakan itu baik, dan baik ketajaman warna ataupun ketajaman tulisan. Lalu gambar atau ilustrasi juga sudah sangat baik, yang dihasilkan seperti tampak 3D gitu, tampak nyata gitu. Narasumber juga mengatakan sangat suka dengan spasi yang ada ataupun spasi yang ada dalam ilustrasi gitu. Untuk kualitas sendiri, narasumber buku teks cetaknya yang fisiknya, dan itu kualitas kertasnya sudah sangat baik. Dan dilanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu tentang apakah penyajian materi dalam buku disusun secara runtut dan logis, serta contoh-contohnya yang diberikan apakah sudah mendukung pemahaman materi atau belum gitu kan. Dan di sini juga peneliti memberikan pertanyaan, materi yang disajikan apakah sudah ringkas dan tidak bertele-tele, serta apakah bagian satu dengan yang lainnya memiliki hubungan pembelajaran. Dan narasumber mengatakan bahwasannya materi memang benar sudah disusun secara logis, runtut, dan juga sesuai dengan maunya guru gitu. Untuk contoh, narasumber menyatakan contohnya itu sudah sangat bagus karena dikaitkan langsung dengan kegiatan sehari-hari siswa dan kearifan lokal di daerah masing-masing seperti itu. Jadi serta untuk materi dalam penyajiannya tidak bertele-tele. Adapun penyajian materi yang panjang itu karena pembahasannya memang cukup banyak. Dan yang terakhir tentu saja antara bagian satu dengan bagian lainnya memiliki kesinambungan yang pas. Bisa kita lihat dalam contoh, ini adalah tabel di mana siswa itu disuruh membuat teks prosedur. Maka langsung dicontohkan gimana teks prosedur itu oleh buku tersebut. Lanjut, kita akan memasuki pembahasan berikutnya, yaitu tentang materi di dalam buku. Nah, di sini ada pertanyaan, yaitu apakah materi dalam buku disajikan secara lengkap sesuai kebutuhan pembelajaran kelas 12, dan terhadap penyajian juga ditanya seberapa jauh buku ini masih teracak, misalnya bab 5 seharusnya berada di bab 2, atau materi yang disajikan secara ringkas dan tidak bertele-tele. Serta buku ini
apakah menyediakan rangkuman atau poin penting pada setiap babnya, dan apakah buku ini menyediakan latihan yang memadai untuk mengukur pemahaman siswa, serta apakah tugas dan aktivitas dalam buku ini sangat mendukung, dan apakah glosarium dalam daftar ini sangat membantu untuk pemahaman, serta apakah tabel yang disajikan dalam buku memiliki fungsi yang jelas dan mendukung pemahaman materi. Nah, di sini langsung saja dibahas oleh narasumber bahwa apa yang disajikan oleh buku ini materinya memang sudah sangat cocok untuk anak SMA. Meski begitu, memang masih ada bab yang belum sesuai. Seperti misal di buku materi tersebut berada di bab 3, padahal seharusnya materi itu berada di bab 2. Nah, itulah alasan mengapa guru itu sering melompat-lompat dalam mengajar. Dan guru itu pasti memiliki buku pegangan lain gitu, buku pendukung lain dalam kegiatan belajar mengajar. Dan untuk bagian rangkuman, di awal bab itu sudah terangkum apa saja materi-materi yang akan dibahas, serta narasumber juga berkata mereka bisa mengetahui terlebih dahulu apa saja yang akan mereka pelajari. Dan buku ini juga sudah dilengkapi dengan latihan soal. Namun latihan soal pada buku ini harus kita garis bawahi bukan berupa soal A, B, C seperti itu ya teman-teman, tapi soal dalam buku ini itu berupa tabel-tabel yang harus dijawab secara langsung setelah pembahasan. Dan soal yang tersedia ini juga tentunya mendorong siswa untuk terus berpikir kreatif. Selanjutnya, saya sebagai peneliti juga melihat bahwasannya tabel dalam buku ini sangatlah banyak, dan saya berpikir akan terjadi pemborosan saja. Namun ternyata narasumber membantah hal itu, sebab katanya kehadiran tabel itu membuat murid akan lebih mudah memahami dan apa yang dijelaskan, serta melatih siswa untuk bisa membaca tabel dalam bahasa Indonesia. Dan untuk glosarium sendiri, murid itu sangat terbantu karena ada kata-kata yang sulit atau kata-kata yang jarang didengar, dan mereka membuka glosarium untuk menemukan jawabannya. Saya tampilkan juga beberapa kilas gambar dari apa yang sudah saya jelaskan tadi. Yang pertama, di sini ada gambar rangkuman apa saja yang akan mereka bahas pada satu bab selanjutnya ini. Karena di sini terletak pada bagian depan gitu, bagian depan sampul setelah tulisan bab kedua, misalnya bab ketiga, di baliknya langsung ada rangkuman seperti ini agar mempermudah siswa dan guru. Dan selanjutnya di sini ada contoh dari latihan soal. Jadi setelah penjelasan mereka benar-benar harus langsung ada pengerjaan soal, dan di sini ada cuplikan glosarium juga, meskipun tidak terlalu lengkap tapi ini cukup membantu. Selanjutnya kita akan membahas tentang apakah terlalu banyak tabel ini cukup mengganggu, dan kegiatan pembelajaran yang ditawarkan apakah sudah menarik dan mendukung keterlibatan siswa, serta apakah contoh dari pembelajaran relevan dengan konteks kehidupan siswa. Nah, seperti yang telah dipaparkan oleh saya pada soal sebelumnya, bahwa tabel itu sangat tidak mengganggu, malah tabel itu membantu. Dan dikatakan oleh narasumber bahwa tabel juga salah satu bentuk penyajian yang dibuat agar pembelajaran lebih menarik, dan pembahasan dalam buku ini juga tentunya mendorong siswa untuk terus aktif dan dalam proses pembelajaran. Terkait contoh yang disediakan sudah sangat dekat dengan siswa karena contoh itu merupakan kegiatan mereka sendiri. Dan bisa dilihat pada gambar bahwa misalnya ada seperti lampu dan dikelilingi oleh pembahasan-pembahasan.
buku penulis menginginkan bahwasannya buku ini bisa memberikan warna dan semangat bagi siswa untuk terus belajar. Baik, sudah sampai kita ke pembahasan terakhir, yaitu tentang kelebihan dari buku ini. Jadi buku Cerdas Bahasa Indonesia ini karya Bambang Trimansyah memiliki penyajian materi yang sudah runtut sehingga mempermudahkan siswa memahami konsep berbahasa dan bersastra secara bertahap. Contoh-contoh teks yang disediakan juga relevan dengan situasi kekinian sehingga terasa dekat dengan pengalaman belajar siswa. Aktivitas belajar juga didesain variatif, mulai dari analisis teks, diskusi, hingga proyek, sehingga mendorong keterampilan berpikir kritis. Selain itu, bahasa yang digunakan juga cukup komunikatif sehingga tidak membebani pembaca. Dan untuk kekurangan itu sendiri, sebagian materi masih dirasa cukup padat sehingga siswa yang kemampuan literasinya rendah mungkin bisa kelihatan sulit mengikuti alur dari pembelajaran ini. Dan beberapa latihan cenderung berfokus pada pemahaman dasar sehingga kurang mengasah kreativitas yang mendalam. Selain itu juga beberapa contoh teks terkesan kurang kontekstual untuk lingkungan sekolah tertentu yang memiliki keberagaman budaya. Maka saya simpulkan yaitu berdasarkan hasil analisis saya menggunakan indikator BSNP, buku Cerdas Bahasa Indonesia, Bahasa dan Bersastra Indonesia kelas 12 karya Bambang Trimansyah secara umum telah memenuhi aspek kelayakan isi, kebahasaan, penyajian, dan kegrafikaan dengan baik. Materi dalam buku ini disusun runtut, relevan dengan kurikulum merdeka, dan dilengkapi contoh serta latihan yang mendorong pemahaman siswa. Hasil wawancara ini juga menunjukkan bahwa guru serta siswa merasa terbantu dengan kejelasan materi dan struktur penyajiannya. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa aspek yang dapat diperbaiki serta keberagaman contoh dan tampilan visual agar lebih menarik. Sekian pembahasan dari saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.